Oke, baik. Tadi kita sudah bahas value proposition ya, teman-teman sekalian. Nah, kita memulai dari sini. Value proposition yaitu what do you do. Jadi apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang sebenarnya kamu lakukan. Jadi misalkan ada Uber misalkan ya, Uber teman-teman tahu ya Uber itu. Jadi kalau selama ini kita mungkin kalau ya dari sisi nyari penghasilannya misalkan, kalau kita mau nyewain mobil itu kan kita nanti rawan untuk pricingnya gimana, lalu kita mau bikin sistem diri untuk penyewaan mobil itu juga susah. Tapi kalau kita pakai Uber, kalau teman-teman punya mobil kemudian install aplikasi Uber, teman-teman bisa bikin taksi lah, taksi punya kita sendiri. Terus kemudian value-nya untuk misalkan Gojek misalkan ya, teman-teman mau ngojek kayak gitu nanti udah ketemu preman pangkalan nggak jadi bikin ojek. Tapi dengan aplikasi ojek teman-teman dimudahkan. Jadi si Nadiem Makarim itu membuat teman-teman semuanya bisa jadi ojek, jadi tukang ojek, tapi tukang ojek tentunya berkelas, untuk yang membayarnya pun pakai aplikasi, kemudian mendapatkan itu nggak pakai di suite tapi di tap pakai aplikasi. Jadi orang-orang sangat jadi tukang ojek pun sangat bangga ya. Nah, ini adalah what you do dari Gojek. Nah, tentunya value ini harus disalurkan ke segmen yang tepat. Jadi siapa sih yang terbantu dengan produk atau value yang kamu tawarkan itu ya. Jadi misalkan begini, obat herbal ini kita punya value yang semacam ini, kira-kira yang mau kayak gini ini siapa sih gitu. Tidak semua customer segmen itu akan memandang value yang kita tawarkan itu worth it. Jadi tidak semua customer segmen akan melihat value yang ditawarkan itu memang layak untuk dia bayar gitu. Karena sebenarnya yang customer bayar itu bukan produk dan barang jasa kita, tapi value-nya. Jadi value-nya, katakanlah sama-sama odol ya, teman-teman sekalian membeli odol namanya Sensodyne misalkan. Sensodyne kan terkenal untuk gigi yang sensitif. Tentunya kalau dibandingkan dengan produk odol ya atau pasta gigi yang biasa, tentu harga Sensodyne bisa 2 atau 3 kali lipat ya. Tapi mengapa tetap orang itu membeli Sensodyne? Karena dia membeli untuk value yang ditawarkan. Nah, Sensodyne ini ditawarkan harus ke segmen yang tepat gitu. Karena kalau orangnya segmennya nggak tepat, mau dia beli pasta gigi dengan harga yang misalkan 1/4-nya aja bisa, ngapain beli Sensodyne yang harganya 3 atau 4 kali lipat dari harga pasta gigi biasa. Nah, makanya kita harus memilih. Jadi customer segmen ini, kita harus menentukan customer segmen. Ke siapa sih kita sebenarnya ingin menawarkan value ini, ke orang seperti apa yang dia akan sangat terbantu dengan value yang kita rencanakan. Jadi teman-teman sekalian, misalkan kayak tadi kayak Gojek kan memang semuanya hari ini kalau bisa menginstal aplikasi Gojek mungkin bisa jadi tukang ojek. Akan tapi yang merasa sangat terbantu dengan Gojek tentunya adalah misalkan orang-orang yang memang dia itu sudah berkeluarga misalkan ya, seorang bapak yang sudah berkeluarga atau mungkin habis dipecat, dia punya motor bingung nyari kerjaan mau apa. Nah, orang-orang yang menggunakan Gojek dengan tipikal segmen seperti itu akan sangat terbantu dengan Gojek itu sendiri. Nah, tapi bagi yang masih remaja, yang masih duit tinggal tangannya nada aja dapat duit itu kan, mungkin ditawari Gojek, yang dibilang Gojek begini aplikasinya bagus, layanannya begini, pembayarannya keren, apalagi dikasih Uber begini, pasti mereka nggak akan ngefek ya. Dia tidak akan merasakan bahwa value yang ditawarkan oleh perusahaan itu sangat valuable. Nah, makanya harus memilih untuk customer segmennya. Nah, customer segmen yang teman-teman garap itu siapa? Ini harus ditentukan. Misalkan teman-teman jual jilbab. Hari ini teman-teman sekalian melihat ada ribuan, mungkin bahkan sampai puluhan ribu penjual jilbab. Dan subhanallah, masing-masing mereka itu punya rezeki masing-masing, dan sampai hari ini kita bisa lihat untuk jilbab itu hampir semuanya growth ya. Tentunya yang serius yang kalau cuma jualannya iseng-iseng, hari ini jualan, besok nggak jualan lagi, terus apalagi jualannya nggak konsisten, kemarin jahitnya bagus, ini ya tentunya dia nggak termasuk saya hitung ya. Tapi saya melihat beberapa teman saya yang jualan jilbab pun yang itu reseller aja growth-nya bagus. Nah, tentunya mereka tuh punya customer segmen masing-masing. Katakanlah begini, teman-teman bisa mengamati ada banyak tipikal orang yang mempergunakan jilbab, misalkan gini ya, ada jilbab yang sifatnya jilbab anak-anak yang masih kerudungnya masih transisi, tentunya dia tidak serta-merta biasanya ya, walaupun personal nanti kan berbeda,
orang akan belajar berjilbab dari jilbab yang sistemnya jilbab yang modis dulu, hijab yang style kayak gitu. Mungkin jilbabnya sudah gede sampai menutup pantatnya ya, jadi misalkan. Akan tapi pilihan warnanya itu masih warnanya ngejreng. Berbeda dengan jilbab-jilbab yang memang itu sasarannya adalah ibu-ibu muslimah, ibu-ibu atau muslimah yang memang lulusan santri, yang dia pasti cenderung memilih warna-warna yang gelap, misalkan jadi warna gelap, warna hitam, warna hijau, atau warna-warna apapun yang gelap, dan itu bahkan mereka mau yang sama mempergunakan cadar. Ya ini berbeda lagi. Nah, akan berbeda value yang ditawarkan ketika nanti itu kita jualan jilbabnya ke anak-anak kita. Jadi kalau ke anak-anak tentunya bisa ditambahkan untuk value-nya adalah value-nya dia unik pertama. Terus kemudian ini ya ceria ya misalkan. Jadi jilbabnya misalkan jilbab oke, warnanya cerah, kemudian nanti masih ada flanel-flanelnya tertentu, flanel gambar pohon-pohonan, bintang dan sebagainya yang membuat anak-anak jadi suka. Jadi teman-teman jual jilbab pun dalam satu toko, dalam satu bisnis, setiap produk bisa jadi nanti value-nya berbeda, kemudian diarahkan ke customer segmen yang berbeda. Spesifik untuk customer segmen itu sebenarnya melalui dua proses ya. Jadi segmented dan targeted ya. Kalau yang maksudnya untuk segmented begini. Jadi kita udah paham bahwa market itu sangat luas, kita harus memilah. Jadi kita pilih. Jadi marketnya bisa dipilah berdasarkan umur, berdasarkan lokasi, berdasarkan hobinya, berdasarkan interestnya. Orang tuh kira-kira senang yang kayak apa. Kemudian berdasarkan pendidikannya, berdasarkan dengan komunitas di mana dia hidup, misalkan. Ini kita pilah-pilah. Nah, karena keterbatasan diri kita, keterbatasan tim kita, keterbatasan modal, keterbatasan dari waktu mungkin dan sebagainya, kita harus memilih di antara semua itu. Kira-kira toko kita mau menyasar yang mana? Nah, jadi misalkan kita mau menyasar ibu-ibu, kemudian ataupun bapak-bapak dengan penghasilan berapa? Kira-kira mereka hobinya motor, hobinya apa? Nah, kita spesifik dulu untuk coba mengetes. Jadi nanti pun budget marketing kita akan sangat efektif dibandingkan kalau kita berjualan ke semua orang. Ya, ini. Nah, jadi itu customer segment semacam itu. Jadi memilah yaitu dengan melakukan segmentasi, kemudian kita lakukan targeting. Targeting itu artinya dari yang sudah kita pilah-pilah itu kita akhirnya mengambil kesimpulan, oh, saya mau masuk pasar sini aja deh. Jadi masuk ke apa ya, orang menyebutnya niche atau ceruk ya. Kita masuk ke ceruk tertentu. Nah, ceruk tertentu dari jilbab. Misalkan kita mau jual jilbab. Oke, saya mau jual jilbab. Berarti kita jualnya ke siapa? Ke muslimah. Ya, muslimah spesifik lagi siapa? Muslimah usia berapa? Usianya misalkan anak kuliahan. Oke, anak kuliahan yang tipikalnya orangnya berjilbab seperti apa? Mau yang sangat agamis atau yang agamanya pertengahan atau yang dia itu baru belajar berjilbab. Nah, ini nanti sampai desain untuk websitenya, desain untuk penawarannya, sampai produknya, warnanya, aksesorisnya, ini nanti akan sangat-sangat berbeda kalau dibandingkan dengan nanti kita memilih pasar yang lain. Dan bahasa komunikasinya pun nanti akan berbeda. Jadi bahasa komunikasi berbeda. Kita akan berjualan kepada ibu-ibu, itu pasti kita mungkin nanti akan mungkin bunda atau mungkin ibu misalnya. Atau nanti kalau ke yang masih muda kita panggil kak, pengen ganti jilbabnya dan sebagainya. Nah, ini bahasa-bahasanya nanti disesuaikan dengan customer kita sendiri, target market segmen kita sendiri ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Sebagai contoh, ini value proposition sudah ya. Di game ini misalkan ya, ini contoh yang tadi singa ini ya, Zinga ya. Ini customer segmennya siapa? Casual gamer, 60% female, 40% male ya. Ini juga target customer siapa? Untuk advertiser ya. Lalu kita lihat di sini. Ya. Di sini misalkan ini customer segmennya dress doctor. Kliennya usia segini. Kemudian female adalah orang-orang yang pengen fashionable, pengen tampil lebih apa istilahnya? lebih modis ya, lebih modis. Lalu ini dibagi ya. Kliennya kadang ada juga yang bagi customer begini, customer segmen perorangan sama customer yang sifatnya itu customer paus. Artinya kalau di sini misalkan untuk keperluan retail, nanti untuk market B2B-nya ya, market B2B-nya ini nanti kira-kira segmen yang seperti apa ya. Baik, contoh yang lain.
Ini customer segmennya apa? Orang-orang yang punya jiwa adventure, jadi sifat-sifat petualang. Kemudian dia adalah orang-orang yang weekend warrior, artinya apa? Orang-orang yang dia bekerja selama seminggu, kemudian di akhir pekan dia mau happy-happy ya. Kemudian customer segmennya dia orang yang senang brand. Nah, ini kemudian untuk viewernya ini ada ini ada penjudi ya, saya kurang tahu ya, mungkin karena olahraga semacam ini nanti erat hubungannya dengan judi ya, saya kurang tahu ini. Lalu contoh yang lain, misalkan customer segmennya ini kliennya adalah misalkan pemusik yang independen misalkan, atau pembeli musik ya. Ini kita lalu ada gambaran lain. Ini QuickBook users, mungkin nama software ya, saya kurang tahu. Jadi segmennya juga untuk advertiser, untuk para pemasar. Lalu kalau ini ya, misal obat herbal tadi udah saya bacakan ya, usia 30 tahun ke atas, peduli dengan kesehatannya mulai menurun, orangnya yang sudah capek berobat secara medis pengen nyari obat alternatif, dan orang yang biasa mengkonsumsi suplemen. Ini targetnya. Jadi teman-teman jualan apapun harus belajar customernya itu disegmenkan, kemudian ditargeting. Kalau teman-teman berpikir mau menjual ke semua orang, nanti teman-teman tidak akan pernah bisa terjadi penjualan dengan bagus ya. Karena bahkan air minum aja seperti Aqua itu jadi pakai sistem customer segment kayak gini. Nggak percaya? Silakan direnung-renungkan apakah semua orang membeli Aqua, atau bahkan Anda sendiri lebih memilih untuk membeli air isi ulang di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk customer segment yang dijalankan oleh Aqua, dan mereka terus memaintain apa yang menjadi target market dari bisnis tersebut. Oke, sekarang tugas Anda tentukan customer segment yang mau Anda bidik. Customer segment itu teman-teman mau kasih iming-iming, mau kasih umpan value yang seperti apa, silakan mulai dirumuskan, temukan dan gali sebanyak mungkin. Terima kasih, nanti berjumpa di sesi yang akan datang.